tertarik untuk belajar bahasa Inggris lewat buku? Atau mungkin kamu tertarik untuk mendapatkan uang jajan tambahan melalui bisnis online yang terkait dengan buku? Kalau iya, jangan skip video ini. Tonton terus sampai habis. Hi everyone, welcome back to my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Amelia Book Talks. Hari ini agak sedikit berbeda ya, karena hari ini aku akan memberikan informasi yang cukup menarik untuk kalian yang sedang ingin belajar bahasa Inggris ataupun sedang ingin mencari cuan atau uang saku tambahan. Nah, kira-kira apa sih informasi yang akan aku berikan itu? Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan bahas buku dulu ya. Buku rekomendasi bahasa Inggris untuk pemula. Jadi bulan kemarin aku membaca salah satu buku yang ditulis oleh seorang public figure perempuan, yaitu Maudy Ayunda. Kalian sudah kenal kan ya, Maudy Ayunda, yang bisa acting, terus bisa nyanyi, cantik, terus juga prestasinya keren banget, bisa kuliah di luar negeri, di universitas idaman banyak orang. Nah, karena hal itu, aku juga tertarik untuk baca bukunya. Buku pertama kalau nggak salah ya, judulnya adalah sebagai berikut, Dear Tomorrow, Notes for My Future Self. Aku baca buku ini melalui aplikasi Rakata, yaitu aplikasi untuk membaca dan menulis secara online yang dibuat oleh Miss Enro. Kalian bisa cek aplikasinya di Play Store. Dan sekarang aku akan membahas lebih jauh tentang buku ini ya. Buku Dear Tomorrow adalah sebuah buku self-improvement. Ya, lebih tepatnya mungkin lebih ke diary ya, diarinya Maudy Ayunda. Karena buku ini cukup personal, menggunakan sudut pandang I atau aku. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 notes atau 4 catatan yang jenisnya adalah pertama tentang notes for myself atau catatan untuk diri sendiri, notes about dreams, catatan tentang mimpi, notes about love, catatan tentang cinta, dan juga yang terakhir notes about mindset atau catatan tentang pola berpikir. Ada beragam format yang disajikan sama Maudy Ayunda dalam buku ini. Tulisannya nggak melulu paragraf gitu ya, tapi ada juga yang formatnya kayak puisi, ada yang formatnya kayak chat gitu, ada pertanyaan, kemudian jawaban, terus ada juga yang ada listnya. Dan oh ya, paling menarik adalah terdapat foto-foto pribadi dari Maudy Ayunda. Dan ini estetik banget sih. Kalau misalkan kalian adalah bookstagram atau suka foto-foto estetik menggunakan buku atau ya hal-hal minimalis di ruangan, itu bisa jadi contekan kalau kalian kehabisan ide. Emang udah cantik juga sih ya Maudy Ayunda, dan dia kayaknya memodelkan ya, jadi foto-fotonya cantik banget. Ini buku yang kayak setengah tulisan setengah foto gitu, jadi apa istilahnya, I don't know ya, kayak gitulah ya. Pokoknya intinya ini semacam diary plus pictorial book. Ya, kayak gitu. Lewat buku ini aku bisa melihat sosok Maudy Ayunda sebagai seorang perempuan atau manusia biasa yang seperti kita juga punya masalah, punya kegalauan, punya rasa insecure. Ternyata meskipun dari luar ya tampak perfect atau sempurna, dia juga tidak terlepas dari orang-orang yang toksik yang di sekelilingnya. Di buku ini juga selain membicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, yang meskipun nggak terlalu personal sih, kayak lebih secara general atau umum, tapi ini bisa jadi pembelajaran yang amat sangat berharga buat para pembaca. Yang aku suka dari buku ini, Maudy Ayunda nggak terlalu theoretical atau yang kayak membahas tentang tips yang bla 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 gitu, atau step 1, 2, 3 bagaimana untuk study abroad atau gimana. Aku malah lebih suka buku ini tidak terlalu serius atau lebih personal. Karena buat sebuah buku pertama, itu penting untuk mengenali sosok penulisnya dulu, ya nggak sih? Kalau menurutku sih, ya mungkin kalau nanti Maudy Ayunda mau membuat buku kedua, bisa banget tuh kayak lebih mendalam tentang bagaimana seluk-beluk karirnya dan juga pencapaian prestasi atau akademiknya, kayak tips-tipsnya buat para millennials yang juga ingin pergi ke luar negeri, studi di luar negeri. Itu bisa sih. Tapi untuk buku yang pertama, ini udah bagus kayak gini aja. Lebih personal, terus lebih menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi kita lebih kenal gitu sosok Maudy yang sebenarnya. Bukan cuma lewat televisi, tapi juga
pemikiran-pemikiran secara kesehariannya bagaimana. Kalau menurutku pribadi, bahasa Inggris yang digunakan sama Maudy Ayunda di buku ini cukup bagus ya, pas gitu. Kalau untuk pemula apalagi ya, ini nggak terlalu susah tapi juga nggak terlalu mudah. Kalau misalkan terlalu mudah kan kayak ya udah belajar apa gitu dari buku ini. Nah, karena ini pas kayak di tengah-tengah gitu, masih ada beberapa kosakata yang perlu dicek di kamus. Jadi buat pemula bisa belajar kosakata baru dari buku ini. Mungkin yang agak sedikit kurang buatku, tapi ini nggak kurang-kurang banget sih, ini kayak cuma kurang sempurna aja, kayak kurang dikit adalah bahasanya yang kayak terlalu akademik atau terlalu formal untuk sebuah buku diary yang kayak freestyle gitu ya. Ini agak-agak akademik gitu sih kalau menurutku. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian, mungkin yang sudah baca bisa share pendapat kalian di kolom komentar. Nah, satu hal lagi yang aku sadari setelah membaca buku ini, ternyata buku-buku semacam ini kayak puisi, prosa, sajak atau diary yang apalagi ada ilustrasi atau gambarnya, lebih baik punya fisiknya. Kenapa? Karena nggak tahu sih, dulu aku mikirnya kalau beli buku puisi, prosa atau sajak, buku-buku yang semacam ini itu terlalu mahal, kayak sayang uangnya, padahal isi kata-katanya cuma dikit atau tulisannya cuma dikit. Tapi setelah baca buku ini aku baru sadar ternyata feel-nya beda. Feel membaca puisi di HP dengan buku langsung gitu ya, buku fisik langsung itu beda. Seriusan deh. Pokoknya rasanya beda aja, lebih enak buku fisik. Untuk rekomendasi bukunya udah ya, sekarang kita lanjut ke rekomendasi platform untuk mencari cuan tambahan atau uang saku tambahan. Nah, kamu suka buku atau tertarik dengan dunia literasi? Kalau iya, kamu bisa mencoba platform yang bernama Mizanmu. Mizanmu adalah sebuah platform untuk reseller yang pertama di Indonesia dan ini besutan dari Mizan Group. Kalau kamu tertarik untuk jualan buku secara online, bisa banget gabung di Mizanmu. Untuk daftar jadi reseller Mizanmu itu juga cukup mudah. Kamu hanya perlu menghabiskan biaya sekitar 250.000 aja. Biasanya kan kayak harus berapa juta gitu, minimal pembelian berapa. Ini cuma cukup 250.000. Terus nanti kamu daftar di websitenya Mizanmu. Nanti aku akan sertakan gambarnya di sini ya untuk lebih lengkapnya. Jadi kamu pergi ke websitenya, kemudian daftar, kemudian melakukan pembelian 250.000. Jangan lupa untuk konfirmasi. Nah, setelah itu kamu bisa langsung jualan. Jadi reseller buku-buku Mizanmu. Mungkin ada yang ragu, apakah jualan buku itu menjanjikan? Jangan salah, komunitas buku di Indonesia itu gede banget loh. Aku baru sadar atau baru kenal Bookstagram tuh kurang lebih kayaknya 2019 akhir. Nah, itu tuh aku kaget loh. Dulu aku mikir kayak orang yang suka baca buku tuh dikit. Tapi ternyata enggak. Di Bookstagram, terus aku ketemu Booktube ya, di komunitas Booktube. Ternyata orang yang suka beli buku, yang sampai lemarinya penuh dengan buku gitu ya, itu ternyata banyak. Di luar negeri juga, di Indonesia juga ternyata iya. Jadi kalau ya memang sih ada pernyataan tentang yang minat baca di Indonesia masih rendah, tapi kalau menurutku itu udah cukup berubah ya. Secara digital juga udah banyak buku yang ada di HP ataupun di laptop gitu, tinggal baca lewat HP atau laptop. Tapi buku fisik itu masih belum tergantikan. Masih banyak banget orang yang suka baca dan bahkan mengoleksi buku-buku fisik. Apalagi buku-buku bestseller, buku-buku yang langka dan buku-buku yang booming gitu. Ternyata banyak loh orang yang suka baca dan suka beli buku. Jadi untuk pasar sendiri, untuk pasar penjualan buku ini gede loh. Apalagi untuk penerbit-penerbit di bawah naungan Mizan Group. Nah, ini aku ada punya beberapa koleksi ya. Ini penerbit Naura, salah satu buku terbaik atau buku number one favorite-nya aku. Kemudian ada penerbit Konita itu juga masuk ke Mizan. Terus Bentang ya, Bentang ini banyak banget aku Bentang. Nah, penulis Bentang itu terkenal banget. Ada Dewi D. Lestari, siapa yang nggak kenal sama Dewi D, Mbak D. Terus ada juga Andrea Hirata, ya pasti, Laskar Pelangi dan lain-lain, orang biasa, Guru Aini itu bestseller cuy. Terus juga Pasar Logika, mungkin ada yang kenal ya, menulis buku tentang Muhammad. Ini ada beberapa seri tapi aku baru ada doang. Terus oh iya,
ini koleksi yang lain. Untuk novel filosofi ada juga Jostein Gaarder. Ini kan laris banget ini buku yang banyak banget dibaca orang. Jadi nggak perlu takut atau pesimis buat jualan buku, karena banyak banget orang yang suka baca buku. Buku-buku yang diterbitkan Mizan Group juga sangat amat beragam. Genrenya mulai dari yang self improvement ada, non-fiksi yang keagamaan ada, terus juga novel, mau fantasi, filosofi, remaja gitu ada juga, terus yang romance, yang horor, yang thriller gitu ada, mau apa lagi sih, banyak banget novel yang berkaitan dengan sejarah yang kayak tadi Muhammad juga ada. Pokoknya bisa dinikmati segala macam umur. Nah, sedikit sharing ya, sebelum aku dapat pekerjaan yang sekarang kan sempat nganggur tuh beberapa saat. Aku mencoba untuk jualan buku online. Waktu aku jadi reseller, aku lumayan kesulitan sih, apa-apa harus aku yang bikin sendiri. Bahkan sampai foto bukunya gitu ya, untuk foto buku yang layak, aku harus cari di internet sendiri, deskripsinya juga nyari sendiri. Aku cuma dapat kayak judul, harga, diskon, sama stoknya gitu, tanya stok, update stok setiap harinya bagaimana, dan dikirimin juga sih dari mereka. Tapi itu susah banget dalam artian untuk dapat gambar HD atau gambar yang bagus dari produknya, kayak foto produknya, deskripsi produknya, promonya, ataupun gimmick-gimmicknya, itu aku bener-bener bikin dan mikirin sendiri dari nol. Itu benar-benar nguras tenaga. Kalau kamu nggak mau susah payah kayak aku dulu, kamu cukup daftar aja di Mizanmu. Nanti sudah ada dibekali dengan product knowledge, pokoknya segala hal terkait produk nanti dikasih sama kamu, materi buat promosi, materi buat di-upload di sosial media atau di toko kamu sudah disediakan. Terus juga cara cek stoknya gampang, men. Tinggal cek website doang. Di situ kamu bisa cek 5 gudang sekaligus. Nanti aku sertakan di sini kota-kotanya, ada 5 ya. Tuh, udah ada 5 gudang, cek stok tinggal lewat website, product knowledge dan training sudah disediakan, dan kamu juga nggak perlu ribet-ribet bungkusin paket ataupun ngirimin satu-satu gitu, karena sudah ada sistem dropship. Kamu tinggal order ke pusat, nanti pusat yang akan mengirimkan masing-masing ke pelanggan kamu. Nah, kurang apa lagi coba? Ini udah enak banget lah pokoknya. Kalau misalkan kamu berniat untuk bisnis online, bisa coba daftar reseller di Mizanmu, sahabat literasimu. Hampir aja aku kelupaan nih, informasi paling penting. Kalau misalkan kamu daftar jadi reseller di Mizanmu, kamu akan mendapatkan diskon gede-gedean. Yang pertama adalah diskon reseller sebesar 30%, diskon dropship sebesar 25%, dan juga diskon untuk buku-buku obral sebesar 80%. Last but not least, ada promo khusus untuk bulan ini, yaitu promo daftar reseller bertabur emas. Jadi kalau misalkan kamu daftar di bulan ini, kamu bisa memenangkan undian emas dari Mizanmu. Sekian video kali ini, semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat kalian, atau mungkin bisa dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Silahkan di-share video ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.